Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Khairila, nomor absen 29 kelas 8E. Di sini saya ingin menjelaskan pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi merawat keutuhan bangsa dan negaraku. Kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara. A. Fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara yaitu sebagai sistem yang mengatur seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada dua fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, fungsi internal, dan yang kedua, fungsi eksternal. Fungsi internal ini yang berhubungan dalam negeri. Ada 4 fungsi internal. Yang pertama, sebagai pedoman, motivasi, dorongan bangsa, yaitu memberikan arah bagi bangsa Indonesia dalam bersikap maupun bertindak untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, sebagai landasan pembangunan nasional. Jadi, fungsi wawasan Nusantara ini dijadikan pedoman dalam penyusunan pembangunan nasional. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa, yaitu mempersatukan perbedaan suku, ras, agama, budaya, maupun adat istiadat. Yang keempat, sebagai pedoman penyusunan kebijakan nasional. Kebijakan disusun oleh pemerintah, namun harus memperhatikan persatuan atau kesatuan wilayah tersebut agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah. Fungsi eksternal. Fungsi eksternal ini yang berhubungan dengan negara yang lain. Ada 3 fungsi eksternal. Yang pertama, menjamin kepentingan nasional di tengah pergaulan internasional. Jadi, bangsa Indonesia memperjuangkan kepentingan bangsa tanpa mengabaikan kepentingan bangsa yang lain. Yang kedua, menjaga ketahanan nasional, yaitu bagaimana cara bangsa Indonesia menyikapi adanya perubahan global. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita bangsa dalam tatanan dunia, yaitu berperan aktif untuk menciptakan perdamaian dunia. Jadi, fungsi utama wawasan Nusantara yaitu sebagai pedoman, acuan, panduan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Ada 4 kategori fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional. Ini mengarah pada pandangan geopolitik di Indonesia. Yang dimaksud dengan geopolitik di sini adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan sebagai negara kepulauan berdasarkan landasan wawasan Nusantara, yaitu landasan Pancasila dan landasan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, wawasan kewilayahan negara. Ini tentang batas wilayah negara Indonesia dengan negara lain, agar tidak terjadi sengketa dengan negara lain. Adapun batas wilayah negara Indonesia pada bagian utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Pada bagian selatan berbatasan dengan negara Timur Leste dan Australia. Pada bagian barat berbatasan dengan India. Pada bagian timur berbatasan dengan negara Papua Nugini. Yang ketiga, wawasan pembangunan. Di dalamnya terdapat beberapa unsur, antara lain kesatuan politik, sosial ekonomi. Yang keempat, konsep ketahanan nasional, yaitu berperan penting dalam mempertahankan keamanan nasional. B. Kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai pedoman dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada 3 kedudukan wawasan Nusantara. Yang pertama, visi bangsa, mencapai tujuan nasional sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua, dasar filsafat negara. Jadi, wawasan Nusantara berakar pada Pancasila. Seluruh kebijakan, tindakan, sikap harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, konsepsi ketatanegaraan.
sebagai landasan dalam mengatur penyelenggaraan negara. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.